wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ustadz Abdul Somad dan saudara-saudara kami, orang tua-tua kami, ibu, bapak, serta kakak dan adik-adik yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan di saat sedang adanya wabah. Hari ini kita semua bisa berkumpul tanpa satu halangan apapun di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa selawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Ustadz Abdul Somad, saya selaku wakil dari Majelis Taklim Kajian Islam Al-Harir mengucapkan ahlan wa sahlan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Abdul Somad yang telah menyediakan waktunya untuk bisa memberikan kepada kita tausiah tentang akhlak dan ilmu. Insya Allah juga akan ada sesi tanya jawab apabila ada sesuatu yang akan ditanyakan. Alhamdulillah Ustadz, semoga Ustadz diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah agama Islam. Baru ketemu langsung tapi belum bertatap muka Ustadz. Jadi agak speechless kita ini. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Majelis Taklim Kajian Islam Al-Harir. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Pertama, syukur kepada Allah kita masih diberikan amanah hidup, amanah istiqamah, paling penting iman dan Islam. Berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ilmu, yang kedua akhlak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, walladzina utul ilma, orang-orang berilmu. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan orang berilmu itu yastaghfir lahu man fis samawati wal ardh. Orang berilmu dia ajarkan ilmunya, maka semua yang di langit, malaikat-malaikat, semua yang di bumi memohonkan ampun kepada Allah untuk dia. Hatta al-hutu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam lautan, dalam sungai, dalam kolam. Wan namlatu fi juhriha, sampai semut yang ada di dalam lubang tanah itu memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kamu, kata Nabi, orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan dia belajar, setelah itu mengajarkan Al-Qur'an. Makanya majelis yang paling mulia adalah majelis ta'lim, majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, kemudian mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dibanggakan Allah Subhanahu wa taala kepada
para malaikat-malaikat. Maka majelis ilmu itulah yang membuat Nabi dengan sahabat duduk bersama. Halaqah itu ya. Halaqah itu duduk kemudian lingkaran murid dalam satu halaqah. Halaqah lingkaran ilmu. Kemudian tabi'in duduk bersama sahabat. Tabi'in sampailah ke generasi kita sekarang. Tradisi menuntut ilmu kalau di pondok pesantren kiai dengan santri-santri sorogan yang duduk dalam sebuah halaqah. Dan ilmu ini tidak hanya pada ilmu agama saja. Jangan dibenturkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, semuanya itu juga adalah ayat-ayat. Mengkaji ayat-ayat itu adalah ilmu. Makanya ada kajian tafsir. Nah, itu ayat yang tertulis, yang tersurat. Dikaji dari aspek bahasanya, nahwunya, sharafnya, mantiknya, balaghahnya, ma'aninya, bayannya. Dikaji masalah hukumnya dari aspek usul fikihnya, halalnya, haramnya, makruhnya, mubahnya, sunatnya, wakatnya. Dikaji pula dari aspek sosialnya, dikaji dari aspek akhlaknya. Nah, ini semua adalah ilmu. Tapi ada juga ilmu yang tidak tersurat, bukan ayat yang nampak dengan tulisan. Itulah dia ayat-ayat alam semesta. Ayat tentang langit, ayat tentang bumi, ayat tentang makhluk. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ini ada ayat-ayat Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, dalam diri kita ini pun ada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya yang bisa mengungkap itu adalah para ahli medis, dokter-dokter yang ngaji. Di sana ada ayat-ayat ilmu semua. Tapi puncak dari semua ilmu itu, baik ilmu agama, tafsir, hadis, ulumul Quran, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, bahasa Arab, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, sirah, tarikh. Semua ilmu-ilmu ini puncaknya adalah begitu juga dengan ilmu geologi, ilmu astronomi, ilmu matematik, ilmu sains, ilmu teknologi, IPA, psikologi. Semua ilmu-ilmu ini puncaknya inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam. Ayat itu semua adalah ayat-ayat liulil albab, bagi orang yang berakal, menggunakan akalnya untuk merenungi ini sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Kalau dia sudah tahu, dia akan mengingat Allah pada saat tegak berdiri, wa qu'udan, saat duduk, wa ala junubihim, saat berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Kemudian dia gunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Fi khalqis samawati, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini puncak ilmu. Puncak ilmu adalah ketika orang mampu berkata di mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia, faqina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Jadi puncak ilmu adalah takut kepada Allah, dan takut itu adalah akhlak. Itu korelasi antara ilmu dengan akhlak. Beda dengan orang yang tidak memahami konsep Islam. Ilmu itu untuk cari duit, ilmu itu untuk supaya populer, ilmu itu supaya di dunia ini punya dekat dengan penguasa. Islam tidak. Apapun ilmunya, ilmu umum, ilmu sains, ilmu teknologi, tujuannya supaya takut kepada Allah. Makanya yang takut kepada Allah itu disebut orang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu orang berilmu. Apakah hanya ilmu tauhid? Tidak. Ilmu kedokteran. Yang paling ngerti buah pinggang, yang paling ngerti kolesterol, yang paling paham tentang jantung, itu adalah dokter. Makanya yang paling takut kepada Allah itu mestinya dokter. Yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang paham ilmu astronomi. Bagaimana matahari dikelilingi oleh planet-planet, matahari ini besar sekali, lalu kemudian di sana bagaimana keadaan di alam luar sana, di planet itu.
maka memunculkan ketakutan yang luar biasa kepada Allah. Karena yang tahu panasnya matahari, bagaimana planet Mars tidak ada kehidupan, sebagian mengatakan ada UFO dan lain sebagainya, itu memunculkan ketakutan yang luar biasa. Orang yang ngerti tentang ilmu gunung, ilmu geologi salah satunya adalah ilmu tanah, ilmu bumi, ilmu tentang gunung-gunung. Gunung meletus yang di dalamnya ada lahar panas. Kalau dia meledak sebelum meletup itu mengeluarkan erupsi debu panas. Nah, itu yang paling mengerti. Jadi dengan mengertinya, dengan berilmu itu puncaknya adalah bahwa betul dengan ilmu dia bisa seminar, dia loka karya, dia jadi dosen, dia dapat gaji. Itu bunga-bunganya aja. Tapi puncaknya adalah bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari azab neraka. Buat kaki kami ini takut kepada. Jadi kalau ada orang berilmu tapi tak ada rasa takutnya, ilmunya tak bermanfaat. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Jauhkan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini kalau diurutkan, ini semuanya berawal. Mengapa doanya tak dikabulkan? Karena nafsu nggak pernah kenyang. Kenapa nafsunya tidak pernah kenyang? Karena dia tak takut pada Allah. Kenapa tak takut pada Allah? Karena ilmunya tak bermanfaat. Kalau ilmu tidak bermanfaat, hati tak takut pada Allah. Kalau tak takut pada Allah, maka dia pasti akan makan haram. Dan kalau sudah makan haram, maka doa tak dikabul. Jadi korelasi antara ilmu dengan akhlak itu bisa ditemukan dalam konsep ajaran Islam. Islam ini mengajarkan kita bagaimana supaya takut, supaya datang rasa syukur, bagaimana menghormati orang lain. Jadi kalau ada orang suka ngaji, sering ikut majelis taklim, tapi tak ada takutnya sedikit pun pada Allah, sombongnya bukan main, maka di antara yang ditanya nanti di akhirat kata Nabi, la tus'alunna yauma idzin 'anil nar. Kamu semua akan disoal, akan ditanya tentang semua nikmat Allah pada hari kiamat. Dan di antara yang ditanya Allah itu adalah la tazulu qadama 'abdin, kaki anak Adam akan tetap berdiri hatta yus'al, sampai dia ditanya. Pertama, an umrihi fi ma afnah, umur kemana saja dihabiskan. Yang kedua, an ilmihi fi ma alim. An ilmihi fi ma amil, ilmunya sudah diamalkan atau atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kamu menyuruh orang melakukan sesuatu padahal kamu lupa, kamu sudah baca kitab, baca Quran, kamu berilmu, tapi hanya menyuruh orang saja tidak melaksanakan. Makanya yang paling penting pertama adalah ilmu, setelah ilmu kemudian diamalkan, setelah diamalkan diajarkan, tapi ini tak ada bermanfaat apa-apa, hanya debu saja kalau tidak ada ikhlas. Makanya berilmu, diamalkan, diajarkan, kemudian ikhlas. Kalau kita ikhlas, barulah dia bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah SWT. Tapi kalau tidak ikhlas, tak ada ketulusan lillahi ta'ala, maka hanya akan menjadi sampah zaman. Berapa banyak orang yang dulu menulis buku berjilid-jilid, sekarang tak dikenal. Tapi bagaimana Imam Bukhari, kitabnya sampai hari ini 7.275 hadis. Semua orang menghafalnya, semua orang mempelajarinya. Itu menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan. Keikhlasanlah membuat kehidupan ini menjadi kekal abadi. Kalau kita ikhlas, maka dia lebih abadi. Itulah hadis-hadis, ayat-ayat penjelasan korelasi antara ilmu dengan akhlak. Sebagai pengantar dialog kita tentang ini, sudah saya jelaskan. Untuk berikutnya saya kembalikan ke moderator. Kita interaktif atau tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan ke Ustadz. Yang pertama, ini agak di luar dari tema.
bagaimana hukumnya sholat Isya yang dilaksanakan di sepertiga malam terakhir sebelum sholat subuh, dengan tujuan untuk bisa memotivasi kita untuk sholat tahajud. Karena kalau belum sholat Isya, tidak tenang, jadi bisa bangun dengan sendirinya. Yang pertama itu. Satu dulu Ustaz, mohon penjelasannya, terima kasih. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril isya. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan mereka menunda salat isya. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, seandainya tidak memberatkan, maka seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku suruh mereka menunda salat isya. Jadi hukum aslinya, tapi karena berat bagi umat ini untuk menunda sholat isya tengah malam, akhirnya sholat isya dilaksanakan di awal malam. Lau ya'lamuna ma fil 'atamati wa subhi la atauhu mahabwan. Seandainya mereka tahu pahala sholat isya dan sholat subuh berjamaah, mereka akan datang walaupun merangkak. Oleh sebab itu maka kita tetap sholat isya-nya berjamaah di awal waktu. Tapi kalau ada orang isya-nya tengah malam nyambung ke tahajud, itu sah, baik. Menurut mazhab Hambali, waktu isya itu tengah malam, jam 12, jam 1 habis. Tapi menurut mazhab Syafi'i, sampai menjelang azan subuh. Jadi beberapa menit, 10 menit menjelang azan subuh, sholat isya, menurut mazhab Syafi'i. Itu tentang terkait menunda sholat isya. Jelas, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali atau bahkan lebih, dan meninggalkan sholat berjamaah di masjid dikarenakan adanya pandemi COVID yang terjadi di Indonesia saat ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salah samarratin, 3 kali berturut-turut, tahawunan, karena menyepelekan, meremehkan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hati. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena sepele, maka Allah mengunci hati. Adapun meninggalkan sholat Jumat karena pandemi, karena wabah, maka dibolehkan, karena ini darurat. Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit. Larilah engkau dari penyakit menular seperti lari dari singa. Larilah dari penyakit menular seperti lari dari singa. Sebagaimana kita takut dari singa, begitulah kita takut kepada penyakit menular. Kita memang takut pada Allah. Saya takutnya hanya pada Allah. Sama singa, takut juga. Saya takutnya sama Allah. Dengan COVID, ya takut. Karena dia, Nabi yang menyamakan COVID dengan singa. Nabi tidak menyebut COVID. Yang disebutnya itu majzum. Majzum itu penyakit kusta. Penyakit menular. Sebagaimana engkau takut kepada bakteri, wabah yang ada dalam penyakit kusta itu. Begitu juga dengan singa. Bedanya kuman pada kusta kan nggak kelihatan. Singa kelihatan. Allah berikan contoh yang nggak kelihatan dengan yang kelihatan untuk memunculkan rasa takut ngerinya. Maka jangan berani-beranian ingin menantang COVID. Karena Nabi menyamakan, "Firra minal majzum", larilah dari penyakit menular, "Firaraka minal asad", sebagaimana kau lari dari seekor singa. Oleh sebab itu, maka kalau ada orang tidak sholat Jumat, khususnya yang di zona merah dengan zona hitam, itu memang tidak sama sekali. Tapi kami di Pekanbaru yang sudah mulai ini tetap sholat Jumat dengan ikut protokol. Kalau ada bersin-bersin atau batuk, demam, jangan sholat zuhur saja dulu. Tapi kalau aman, ke masjid tetap dengan cek temperatur, kemudian berjarak, kemudian cuci tangan, hand sanitizer, bawa sajadah dari rumah, hindari kerumunan.
Ini tentang terkait dengan sholat Jumat yang ditinggalkan karena kok. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dengan sholat berjamaah di masjid sendiri gimana Ustaz? Sholat berjamaah di masjid bagi yang zona merah dengan zona hitam, sholat di rumah saja untuk menghindari penyebaran. Dan khususnya bagi anak-anak dan orang tua rentan. Ada 3, anak-anak, orang tua, orang yang membawa penyakit. Karena COVID ini dia nempel ke, misalnya orang kena diabetes, sakit jantung. Kalau ada bibit-bibit penyakit itu dia mudah. Maka yang 3 ini tak terelak. Orang tua, anak kecil, orang yang berpenyakit. Adapun anak muda yang sehat itu dengan imunnya dia sembuh sendiri. Oleh sebab itu kalau zonanya kuning, zona hijau tetap ke masjid, hindari kerumunan, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker, bawa sajadah dari rumah. Maka ini ikuti protokol kesehatan. Demikian beda antara zona. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kemudian berhubungan juga dengan masalah wabah tadi Ustaz, bagaimana hukum sholat Jumat dilaksanakan di mobil yang didekatkan dengan masjid karena takut tertular. Terima kasih. Kalau menurut mazhab Syafi'i, sah sholat seseorang jaraknya 150 meter dari tempat orang sholat. Jadi kalau berdiri dia di belakang parkiran itu, dia gelar sajadah, sholat dia 150 meter. Kalau diukur dengan zirah, diukur dengan zirah hasta. Kalau diukur meter sekarang 150 meter. Orang sholat di sana, dia 150 jaraknya, dia bentang sajadah, Allah sah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki misalnya antum tinggal di Jakarta, antum hidupkan TV siaran live Masjid Istiqlal, antum sholat di rumah, niatnya niat ngikut imam di Istiqlal, sah. Yang berpendapat begitu Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Humari. Fatwa Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Humari sudah meninggal. Jadi sebelum wabah ini ada, dia sudah mengeluarkan fatwa dengan syarat satu kota yang waktunya sama. 2 imam dengan makmum waktunya sama. Jadi kalau orang Jakarta sholat mengikut TV, imamnya di Istiqlal sah. Tapi kalau imamnya di Istiqlal, makmumnya di Pekanbaru enggak sah karena beda waktu. Lebih dulu waktu sholat di Jakarta, karena Jakarta itu timur Indonesia. Jadi kalau saya ikut sholat Jumat imamnya Jakarta, saya di Pekanbaru, Allah enggak sah. Karena waktu kami di Pekanbaru belum masuk waktu. Nah ini syaratnya menurut mazhab Maliki lebih longgar. Nah, kalau menganggap ini kontroversial, maka sholat di parkir tadi sah, tapi jangan dalam mobil. Dia gelar sajadah dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi tidak di dalam mobil tapi di ini ya, di luar. Kemudian yang pertanyaan keempat, bagaimana cara menghadapi orang yang sering menasihati kita padahal kita tahu orang tersebut tidak melakukan apa yang dia nasihatkan ke kita, Ustaz? Mohon penjelasannya. Kasih tahu aja dia, kamu nggak usah banyak-banyak ngomong, karena kamu tidak melakukan semua yang kamu katakan. Kamu nyuruh saya sholat, kamu nggak sholat. Kamu nyuruh saya puasa, kamu nggak pernah puasa sunat. Kamu nyuruh saya baca Quran, kamu nggak baca Quran. Yang kamu sampaikan itu bagus, tapi perbuatan kamu itu tidak bagus. Terus terang, biar supaya dia berhenti. Soalnya yang berhenti itu bukan buat baiknya, yang berhenti itu buat dosanya. Supaya dia tidak terus buat dosa. Kamu ramaqtan indallah antaqulu ma la taf'alu. Perbuatan Allah yang paling Allah murkai, perbuatan manusia yang paling dimurkai Allah
orang yang bicara tapi tidak mengamalkan. Jadi saya menyuruh jamaah puasa, saya mesti puasa. Saya ngajak jamaah sholat duha, saya sholat duha dulu. Pagi tadi sholat duha dulu baru ke. Hari ini puasa Senin dengan puasa Dzulhijjah. Tapi yang mau minum itu banyak botol minuman, tetap minum, nggak apa. Tapi kalau minum nyuruh orang puasa, enggak betul. Mau puasa minum nggak puasa, kasih tahu dia. Kamu jangan nyuruh-nyuruh orang aja. Kamu mesti ngamalkan, ngelakoni kata Allah. Allah. Baik Ustaz, insya Allah sebelum tanggal 10 udah puasa lagi Ustaz kita. Pertanyaan kelima Ustaz, banyak orang yang mempunyai dan menguasai ilmu syariah agama Islam yang dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai akhlak dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran serta dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Bagaimana pandangan Ustadz dalam hal ini sebagai evaluasi untuk diri kita juga Ustadz? Karena seharusnya orang yang bisa menguasai ilmu syar'i istilahnya diberikan selalu petunjuk dan hidayah dari Allah. Tapi masih ada yang kadang-kadang tidak sesuai. Bagaimana penjelasan Ustaz? Qul katakanlah in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kau cinta kepada Allah, ikuti aku. Kalau kau cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Yang dibawa oleh Rasul ikut. Wa ma nahakum anhu fantah. Yang dilarang oleh Rasul tinggal. Jadi hidup ini simpel aja. Laksanakan yang diperintahkan Rasul, tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Karena pertanyaannya umum, saya jawab. Kalau pertanyaan khusus, saya jawab. Kalau nanyanya global, saya jawab global. Kalau nanyanya detail, saya jawab detail. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini agak detail sedikit Ustaz, mohon penjelasannya lagi. Bagaimana kalau orang yang sudah mempunyai ilmu bahkan hafid ataupun dia sudah ustadz, apakah tidak ada petunjuk hidayah ketika dia akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama sehingga dia bisa tidak jadi melaksanakan. Nah, seperti itu yang kita maksud Ustaz, secara detail. Semakin hafid, semakin hafal Quran, semakin hafal hadis, semakin banyak ilmu, setannya makin kuat. Makanya dalam Quran itu cerita tentang ulama yang jahat. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya pembahasannya paling panjang tentang ulama usyuk, ulama yang jahat. Dalam Quran ada cerita tentang ulama jahat, namanya Bal'am. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, kami angkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia lebih mau ke bawah. Wattaba'a hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya. Kama saluhu kama salil kalbi. Dia ulama itu seperti anjing. Allah nyebut dia seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas. Au tatrukhu yalhas. Kalau kau bawakan kayu, makanan, mau kau lempar, dia menjulurkan lidahnya. Dan ketika kau biarkan, dia menjulurkan lidahnya. Tak ada makna agama itu bagi dia. Makanya saya selalu di mana-mana tolong doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah. Supaya istiqamah. Karena godaan itu luar biasa. La ajannahum min baini aydihim, kata setan. Aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari kanan. Wa dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Saya tanakan terus penggoda. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka kita selalu minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kenapa orang sudah dapat hidayah, sudah Islam kok tiap hari ihdinas siratal mustaqim? Yaitu godaan. Dua makna hidayah.
Pertama, hidayah dari luar Islam kepada Islam. Semoga dapat hidayah ya, dari enggak Islam jadi Islam. Setelah Islam, satu hari 17 kali ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Yaitu, supaya jangan sampai hafal Quran jadi ustaz, hafal hadis, tapi godaannya enggak tahan. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang pernah kau berikan kepada empat. Minan nabiyyin, nabi-nabi. Was-siddiqin, orang yang benar. Was-syuhada, orang mati syahid. Was-salihin, orang soleh. Itu yang kita minta. Cuma tiap hari minta hidayah. Karena enggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Banyak wirid. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Semoga Allah menolong kita. Amin. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa hukumnya berdoa dengan bersujud di luar sholat selain sujud syukur, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ada namanya sujud sholat, ada namanya sujud tilawah. Ketika mendengar orang baca Quran, kita ikut sujud. Atau ketika kita sedang baca, walaupun di luar sholat, kita sujud. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sholat. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sholat. Kalau ada orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sujud aja, maka tidak ada tuntunannya. Orang yang membuat amal, amal itu tidak diterima. Man ahdatsa, siapa yang membuat amal, malaisa alaihi amruna, yang tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tertolak. Jadi dia membuat suatu amal. Di antaranya sujud yang bukan sujud yang disyariatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua orang bersujud. Banyak non Muslim bersujud. Bahkan orang-orang sebagian sujud kepada ibunya, sujud kepada pokok kayu, sujud kepada berhala. Sedangkan dalam Islam, wasjud waqtarib, bersujudlah, mendekatlah pada Allah. Maka dalam Islam itu ketat, ada aturan main, ada rule of the game, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Kalau tidak dia laksanakan, kalau sekedar nggak cukup rukun, nggak sah. Kalau nggak cukup syarat, tetap bisa dilengkapi. Tapi kalau sudah perbuatan ini tidak ada dalilnya, maka fahuwa raddun, amal itu mardud, tak diterima Allah. Demikian. Terima kasih, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya membaca surat Al-Fatihah dalam sholat sendiri atau munfarid dengan menambah kalimat doa Robbi firli wali walidayya dan kemudian baru mengucapkan amin? Terima kasih, Ustaz. Mohon penjelasannya. Doa di dalam doa khatam Quran itu ada, ampunkan aku ketika membaca ayat rahmat tidak minta rahmat, ketika membaca ayat azab tidak minta jauhkan dari azab. Nabi kalau dia baca ayat tentang surga, ayat tentang rahmat, dia minta surga, minta rahmat. Ketika Nabi membaca ayat tentang neraka, tentang azab, dia minta jauhkan dari neraka dan azab. Berdasarkan itulah maka Nabi, berdasarkan hadis itulah maka orang membuat doa Rabbi fir. Karena setelah itu ada amin. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Berikan kami jalan yang sudah kau berikan kepada Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya Yahudi. Waladdallin, bukan jalannya Nasrani. Maka waktu itu dia mintakan, Rabbi firli wali walidayya, ampunkan aku dan kedua orang tua. Amin. Hukumnya mubah, bahkan dianjurkan, boleh, tidak bid'ah, tidak makruh. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon arahan dan petunjuknya. Bagaimana menanggapi sikap orang tua yang
asa kepada kita ketika diingatkan tentang agama kepada mereka yang usia mereka ya di atas kita sekitar 60 sampai 65. Bagaimana Pak Ustadz tanggapannya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan ikut, jangan patuh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan orang tua itu dengan pergaulan yang baik. Dengan orang tua walaupun dia musyrik sekalipun tetap bergaul dengan baik. Ridallah fi ridal walidain, ridha Allah pada ridha orang tua, wa suhtullah fi suhutil walidain. Murka Allah ada pada murka orang tua. Walaupun orang tua beda agama tetap disuruh silaturahim. Tetap disuruh memberi hadiah. Hadis riwayat Asma, siliha, berilah sambung silaturahim dengan orang tua. I'tiha, berikan hadiah. Adapun kalau perbuatannya tidak sesuai syariat Islam, maka kita wajib watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ajak dia buat baik, ajak dia untuk sabar. Tapi dengan bingkai dakwah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajak orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, contoh yang baik. Andai mau berdebat juga, wajadilhum billati hi ahsan, debat dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili. Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuhanmu lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Oleh sebab itu, maka orang tua tidak bisa kita ceramah, tapi kita bisa pesankan ke ustadz pengajian arisan keluarga supaya ustadz yang menyampaikan ceramah yang sesuai dengan penyakit masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya, keluarga, orang tua itu penyakitnya ini, maka disampaikanlah oleh jamaah supaya ustadz yang memberikan nasihat. Atau ada keluarga yang omongannya didengar. Bukan anak itu menceramahi orang tua. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Satu lagi pertanyaan. Ini kisah saya ini pada saat ibu saya beberapa puluh tahun yang lalu masih hidup. Saya tinggal bersama ibu dengan istri dan anak-anak. Pada saat itu saya membangun rumah. Pada saat jadi, saya katakan pada ibu, saya ingin, karena permintaan istri, saya ingin menempati rumah yang saya bangun. Atas permintaan istri. Ibu saya tidak boleh. Kalau bisa kamu tetap di sini. Tapi akhirnya putusan saya memenuhi permintaan istri. Apakah seperti itu salah, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Jadi kalau laki-laki menjadi pemimpin, dia pemegang keputusan. Perempuan itu menolong dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Laki-laki dan perempuan itu saling tolong-menolong. Ibu menolong bapak dalam hal kebaikan. Termasuk bapak mau berbakti kepada orang tua bapak, si ibu menolong. Ba'dhum awliya'u ba'd. Karena nyawa orang tua ini terbatas. Setelah dia meninggal dunia, dia tak minta apa-apa lagi. Dia tak ada minta. Saya tidak tahu masalah ini secara kompleks, karena saya tidak layak pula bertanya kepada Bapak secara detail karena di depan orang banyak. Tapi kalau saya berdua, saya akan tanya jumlah keluarga berapa, apakah Bapak anak tunggal, apakah jarak dari rumah dengan rumah orang tua itu jauh, kemudian apakah ayah masih hidup, jadi banyak. Tapi saya karena pertanyaannya umum, saya jawab umum, maka laki-laki menjadi pemimpin. Ibu itu istri menolong bapak untuk supaya bapak berbakti kepada orang tua. Mestinya dia yang mengatakan kita jangan pindah sampai emak ini mati.
sampai meninggal dunia berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, terima kasih. Namun begini Ustaz, meskipun kami laki-laki sebagai seorang pemimpin, ini yang saya tanyakan berat mana kalau ditanyakan apa kita harus dalam hal apa kita harus mentaati betul memberati ibu atau istri dalam hal apa? Kalau Keluarga berapa? Hanya keluarga 7, Ustaz. Kakak, adik 7, ada 7 orang. Ayah bapak masih hidup atau meninggal? Sudah meninggal, Ustaz. Ayah saya namanya Kiai Haji Salam Ridwan, terakhir menjabat di Kakanwil Depak, Jawa Tengah. Waktu itu almarhumah tinggalnya dengan siapa? Ada kabar disiapkan oleh keluarga kami seorang yang selalu menunggu. Tapi waktu itu kami dengan keluarga, istri dan anak-anak bersama beliau. Waktu itu di antara yang semua itu siapa yang paling dekat dengan dia? Siapa yang paling disayang? Ada yang paling disayang tapi di Jakarta, Ustaz. Kalau saya sama-sama di Semarang, Ustaz. Dari satu kota. Di antara yang 7 itu ada berapa orang yang dekat-dekat di situ di Semarang? Ada 2 orang. Saya dan adik saya. Adik bapak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, rumah bapak dengan rumah almarhumah jauh nggak? Sekitar 6 kilo. Kita bisa sewaktu-waktu nengok, Ustaz. Bisa dijenguk tiap hari. Bisa Ustaz. Kalau begitu keadaannya, bapak tak apa-apa pindah karena rumahnya ada. Kemudian teman dia di situ ada. Jarak 6 kilo bisa dilihat saat mau pergi atau pulang kerja. Kalau begitu keadaannya bisa. Tapi kalau dia hidup sebatang kara, sendirian, rumahnya rumah kontrakan, lalu kemudian bapak pindah meninggalkan dia, maka saya mesti tahu detail. Saya mohon maaf, saya mesti tahu detail. Jadi kalau begitu keadaannya ya tak apa-apa, karena bapak juga punya keluarga, punya istri, punya anak. Tidak usah merasa berdosa, karena bapak ramai. Kemudian di situ juga ada keluarga satu lagi di Semarang. Artinya almarhumah juga tidak, bapak bukan anak paling dia sayang, kecuali bapak anak tunggal sendirian. Lalu kemudian bapak sewakan rumah, bapak tinggalkan dia dalam kesunyiannya, itu yang dosa. Kalau kasusnya seperti tadi, dia punya rumah, ada orang bantu dia, jarak 6 kilo, bisa bapak jenguk, maka doakan saja, jangan merasa berdosa, jangan merasa anak durhaka, doakan tetap sedekah, Allahumma firlaha warhamha wa'afirah. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita membayangkan Allah dengan sesuatu agar sholat kita lebih khusyuk, Ustaz? Apa yang bapak bayangkan? Cahaya yang terang, sesuatu yang kita tidak bisa lihat tapi bisa rasakan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apa. Tidak serupa dengan cahaya, tak serupa dengan apa. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apa. Kalau bapak pejam mata waktu sholat, terbayang cahaya, buka mata. Kalau bapak sedang sholat pejam mata, lalu terbayang cahaya macam-macam, buka mata. Supaya setan tidak masuk dalam kelopak mata. Sebelum sholat itu baca Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bapak sholat mata terbuka melihat tempat sujud. Bapak sholat mata terbuka melihat tempat.
Bapak ingat Allah, bukan rupanya, bukan bentuknya. Ma khatara bibalik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, Allah bukan seperti itu. Bapak fokus kepada ayat yang Bapak baca pada doa iftitah. Allahu akbar kabir, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salat wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mulut membaca, hati mengingat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Tidak membayangkan apapun, tidak melihat apapun, tidak membayangkan cahaya, tidak membayangkan gunung, Jabal Nur, Jabal Tur, apapun. Kalau datang sesuatu, pandangan saat mata terpejam, buka untuk melawan lintasan-lintasan dan demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tata cara untuk sholat Idul Adha di rumah? Karena kita tidak ke masjid, Ustaz. Berapa orang jamaahnya, Pak? Mungkin sekitar 25-30. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah menggantikan iqamat. Kalau sholat itu tidak ada iqamatnya, maka caranya as-salatu jami'ah. Sallu salatan li'idil adha raka'ataini rahimakumullah. Salatlah salat Idul Adha 2 rakaat, semoga Allah merahmati jamaah. Allahu akbar. Setelah itu baru 7 takbir. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu rakaat kedua Allahu akbar 5 takbir. Setelah itu baru Bapak khutbah. Khatib naik. Khutbah pertama takbirnya 9. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu 5 rukun khutbah. Pertama alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga ayat, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang keempat wasiat takwa, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wahai jamaah, takutlah pada Allah. Habis itu duduk antara 2 khutbah. Setelah itu tegak lagi, takbir 7. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu lalu kemudian 5 rukun. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat. Setelah itu wasiat takwa. Usikum wa nafsi bi taqwallah, takutlah kepada Allah. Bedanya khutbah kedua pakai doa. Allahumma ighfir lil muslimin. Habis. Innallaha ya'muru bil adl. Kalau enggak dibaca itu cukup. Selesai. Allah. Kalau tidak memakai khutbah gimana Ustaz? Dan surat apa yang dibaca, surat pendek apa yang dibaca setelah Al-Fatihah? Kalau jamaahnya, kalau sendiri atau berdua, sholat sendiri tidak pakai khutbah. Tapi kalau makmumnya 1,
makmumnya 3, imam 1, makmum 3, berempat, itu sudah boleh berjamaah. Salat Idul Fitri kalau dilaksanakan sendiri, 1. Berdua pun sendiri-sendiri. Tapi kalau imam 1, makmum 4, sedikit-dikitnya salat Idul Fitri itu 4 orang. Sudah bisa jamaah. Ayatnya bebas. Tapi kalau dia ayatnya terserah, ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi saya contohkan inna a'tayna kal kautsar karena itu cerita tentang fasholli li rabbika, salatlah wanhar, berkurban. Karena ceritanya tentang salat dan berkurban. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi. Antara akekah sama kurban Pak Ustadz. Jika kita dulu mungkin orang tua kita ada yang kurang mampu pada waktu kita baru lahir, apakah kita juga bisa mengakekahkan diri kita sendiri atau kita harus berkurban dulu? Mana yang duluan Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Tidak ada hubungan antara akikah dengan kurban. Kalau ada orang tidak mau berkurban karena belum akikah, berarti dia jahil, nggak ngerti. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Akikah saya tanggung jawab bapak saya terhadap saya. Kurban itu tanggung jawab diri saya terhadap diri saya. Jadi kalau saya punya uang 2,5 juta, maka saya berkurban. Tapi kalau saya mau akikah, boleh kapan-kapan. Hari ini pun boleh akikah. Boleh akikah setelah dewasa. Kalau uangnya pas-pasan hanya untuk kurban, kurban saja. Tapi kalau uangnya cukup untuk akikah, buat akikah. Kurban hanya 4 hari. 10, 11, 12, 13. Akikah unlimited. Kapan aja bisa. Afdal akikah umur 7 hari. Tidak bisa 7 hari, 14 hari. Tidak bisa 14 hari, 21 hari. Itu terkait tentang hukum akikah. Wallahu a'lam. Satu lagi Pak Ustadz, apa hukumnya untuk haji atau umroh? Karena ada beberapa travel yang menerangkan atau memberi kemudahan buat jamaah untuk melakukan tabungan dulu baru bisa berangkat umroh atau haji Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Yang jadi masalahnya di mana Pak? Apa hukumnya secara Islam kalau kita menabung pada saat kita mau melakukan dari travel menawarkan kita boleh menabung tetapi langsung ke travel yang bersangkutan. Hukumnya apakah ada hukuman riba? Karena kan kita menabung juga di perbankan yang konvensional Pak Ustadz. Bluetooth mode. Berarti uangnya dia pakai kemana? Itu dia investasikan uangnya. Kita nggak tahu Pak Ustadz, karena kita itu menabung di lembaga konvensional perbankan ya Pak Ustadz. Tabung saja sendiri Pak. Nanti takutnya uangnya dipakai kemana-mana. Karena akadnya tak jelas. Tak bisa saya menabungkan uang saya ke Bapak. Kalau uang saya ke Bapak itu statusnya apa? Sedekah, hibah, wasiat, zakat. Saya punya uang 10 juta. Ke tangan Bapak itu harus ada akadnya. Akadnya apa? Jadi kalau akadnya nabung, nanti dia pakai kepada yang lain investasi. Kalau nabung ya nabung sendiri. Bapak simpan sendiri. Nanti setelah cukup baru Bapak bayarkan, baru Bapak berangkat melaksanakan haji dan Wallahu a'lam. Saat
Ini ada titipan dari anak saya yang di Kalimantan. Di Kalimantan Tengah. Dalam kondisi seperti ini, kebetulan dia penegak hukum, khususnya penegak hukum dalam kondisi saat ini, nasihat apa dari Ustadz yang bisa disampaikan dalam kondisi apakah pandemi, apakah situasi negara saat ini harus sidang di mana gitu. Kalau sidang masalah itu bukan masalah kondisi negara, sidangnya misalnya. Apa masalahnya, Pak? Apa masalahnya? Dia hanya menanyakan, minta nasihat dari Ustadz untuk penegak hukum khususnya jaksa dalam kondisi saat ini. Terkait tentang keamanan, apa komunis, apa Ustadz yang dikriminalisasi, apa Ustadz Somad diusir dari daerah, apa masalah ngisi pengajian nggak protokol, apa. Saya harus fokus jawab, nanti saya takut salah jawab. Masalah COVID tuh, Ustadz. Masalah COVID, bapak-bapak polisi supaya mengawal masyarakat, karena bapak-bapak digaji oleh negara untuk mengabdi kepada masyarakat. Maka jaga supaya masyarakat ikut protokol kesehatan. Masyarakat supaya tidak berkerumun. Bagaimana saya tidak melakukan tablik akbar karena takut masyarakat berkerumun. Masyarakat pakai masker. Kalau ada yang ngeyel-ngeyel, nantang-nantang, mau menelan, mau mengunyah, mau menggigit COVID, itu tolong diamankan. Karena itu nanti kalau masyarakat ini ada 3 yang rentan. Pertama anak-anak, yang kedua orang tua, yang ketiga orang yang punya penyakit bawaan. Anak-anak, orang tua dengan orang yang punya penyakit bawaan itu rentan. Jadi kalau Bapak polisi tidak tegas, ini 3 orang ini jadi korban. Kalau anak-anak muda, nah itu dia punya imun tinggi, bisa sembuh sendiri. Tapi kalau yang 3 ini bahaya. Maka bapak-bapak mesti tegas. Ketegasan bapak-bapak tanpa tebang pilih. Jangan pisaunya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan belah bambu ijak di bawah, angkat ke atas. Tapi egaliter. Samakan hak sebagai semua warga negara Republik Indonesia. Mari kita jaga Bapak Ibu dokter di rumah sakit sebagai pejuang mujahid melawan COVID di bidang medis kesehatan, bapak-bapak polisi tentara bidang keamanan, Ustadz Abdul Somad bidang pencerahan umat. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Tadi pertanyaan terakhir, kita minta Ustadz untuk menutup majelis taklim akhir ini dengan doa. Mohon doanya Ustadz. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan kami keselamatan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan kami, jaga dari wabah penyakit bil khusus COVID-19. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya baik akhlak. Wa barakatan fil rizqi, berikan berkah pada rezeki kami supaya kami bisa berinfak bersedekah. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wal walidaina, kedua orang tua kami. Wal masyayikhina, guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. Berkah selalu buat majelis taklim Al-Harith. Semoga selalu istiqomah, ngajinya tetap terus jangan sampai putus. Jaga ilmu, jaga akhlakul karimah, wirid-wirid, bacaan-bacaan pagi petang terus jangan sampai lupa. Salah satu program kajian seperti ini merupakan bentuk istiqomah. Gak bisa ngaji langsung, bisa streaming. Semoga tetap berikan Allah kekuatan iman Islam. Mohon maaf selama menyampaikan banyak yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah, diridhai Allah, menyiarkan dakwah seluas-luasnya seluruh internasional dunia ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.